Part 9. Belinda menghela napas panjang dengan senyum kecil masih menghiasi bibirnya mengusir rasa sesak yang semakin terasa berkurang. Menegur dirinya sendiri di dalam hati. Belinda telah berubah, hanya karena dekapan suaminya yang dengan sadar baru saja ia rasakan. Dekapan tulus dari Gio dan kini tekadnya untuk tidak akan bercerai dari Gio dan berjuang mendapatkan hak milik putri kecilnya. Cukup dirinya yang mengalami masa kecil dengan kesusahan, tidak untuk putrinya. Putrinya harus mendapatkan kasih sayang sang papa bagaimanapun caranya. Tempat sang putri tidak boleh digantikan oleh anak dari rahim orang lain. Dari Tasya sekalipun, ia harus bisa menyingkirkan wanita itu. Mengantar kepergian suaminya sampai belakang mobilnya hilang di luar pagar rumah saja sudah membuat hatinya membuncah. Pelukan mesra, kalimat pamit dan janji kencan terleni senyum tulus saat sang suami sedikit membuka jendela dan saling bertatapan sebelum berlalu itu saja sudah membuat hati bahagia. Setitik cahaya harapan ia rasakan kini dan membangkitkan harapannya. Belinda menoleh saat dirasa dirinya tidak sendiri berada di teras rumah. Jangan khawatir, firasat mama mengatakan, suamimu bukan pria dungu yang akan terus berkubang dalam lumpur dosa. Dia pasti akan berubah sayang. Bukan berarti mama membelanya. Mama rasa sikapnya selama ini ada sangkut paut dengan. Perkataan malah terhenti saat dirinya kembali teringat dengan pembicaraan mereka bertiga sebelum Belinda muncul tadi. Hampir saja ia membuka kedok anaknya. Dengan apa, Ma? Tanya Belinda penasaran. Dengan kelahiran Nira. Iya, pasti karena itu. Sisi kebapakannya tersentil dengan kecantikan anak cantik itu. Cucuku yang cantik, elak malah supaya Belinda tidak merasa resah dan ia mendesah lega saat melihat senyum tipis di bibir Belinda. Ayo masuk, kita hubungi butik langganan mama dan pilih pakaian terbaik untukmu, ajak Mala seraya meraih tangan Belinda. Tidak perlu, Ma. Linda masih punya gaun cantik untuk dipakai pergi. Sungguh, kamu tidak ingin memakai baju baru. Baju ini juga masih baru. Mama sendiri yang mengirimkan dulu sebagai hadiah ulang tahun Belinda tahun lalu. Mama ingat? Kamu tidak pernah memakainya. Tanya Mala dengan raut wajah tidak percaya. Belinda menunduk malu dan sungkan. Gio tidak pernah ada waktu untuk melihat Linda memakainya, jadi Linda tidak pernah memiliki alasan untuk memakai gaun itu. Oh, menantuku yang malang. Dasar suami durhaka. Belinda tertawa lirih melihat reaksi ibu mertuanya. Sebentar meyakinkan dirinya anaknya akan berubah, sejurus kemudian sudah memaki anaknya sebagai anak durhaka. Mertua yang unik. Belinda kembali masuk ke kamar begitu berhasil membujuk ibu mertuanya untuk mengenakan gaun miliknya. Belinda merebahkan diri di samping Nira yang tertidur pulas. Sabar ya, nak. Sebentar lagi papamu akan terbebas dari jerat wanita ular itu dan akan menerimamu seutuhnya. Mama janji sayang. Wanita itu hanya mengincar harta papamu saja, bukan hatinya, gumam Belinda. Lee, tolong pesankan meja untukku makan siang bersama dengan istriku secara pribadi. Siapkan juga perhiasan yang sudah aku beli tempo hari. Siap, Pak. Ada lagi. Hubungi Pak Yanto untuk bertemu saya di tempat biasa. Siap laksanakan. Bapak tidak ingin saya temani. Tidak perlu. Kamu cukup awasi saja yang sudah saya perintahkan kemarin. Baik, Pak. Situasi sejauh ini masih aman. Sony masih berada di bandara dan menurut dia, situasi tidak ada yang mencurigakan. Bagus. Kabari aku setelah Sony bertemu dengan Tanaka. Baik, Pak. Gio segera memasuki parkiran VVIP dan bergegas menuju Sasana Tinju. Orang yang ia tunggu sudah berada di sana. Namun, langkahnya terhenti oleh tangan seseorang yang menahan bahu kirinya. Bukannya kamu seharusnya berada di Jepang. Gio membalikkan badan dan berhadapan dengan Oza Parama.
dan membiarkan dirimu menemui istriku. Istri? Sejak kapan kamu memperlakukannya sebagai seorang istri? Aku tidak pernah melihatmu membawanya pergi. Bukan urusanmu. Tentu saja akan menjadi urusanku. Apa maksudmu? Dia hanya kebetulan menjadi mahasiswa di tempat dirimu bekerja, bukan juga muridmu. Apalagi tanggung jawabmu. Kamu benar-benar tidak tahu ya, jika hubungan kami lebih dari itu. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Apa maksudmu? Apa tidak ada kalimat tanya yang lain? Aku pikir kamu pintar tapi jelas isi kepalamu lebih rendah dari seekor keledai asterisku. Apakah Belinda menceritakan padamu jika aku yang mengantarkan dirinya ke rumah sakit saat akan melahirkan? Alih-alih suami ban asteris saatnya yang mengantar. Kalau kamu mencoba membuat drama seolah akrab dengan istriku dan membuatku cemburu. Kamu salah besar, aku percaya dengan istriku yang tidak akan pernah selingkuh serta berkhianat di belakangku. Jauhi dia dan anakku. Kamu dengar aku, Oza? Syukur jika kamu mengakui bahwa bayi cantik itu anakku. Informasi yang sempat aku dapatkan tidak seperti itu. Gio tersenyum sinis dengan sorot dingin menatap ke arah Oza. Maka lain kali carilah informan yang bisa diandalkan, bukan hanya yang mendengarnya setengah, tetapi asumsinya melebar kemana-mana. Aku peringatkan kamu, Gio. Kamu akan menyesal jika sampai menyia-nyiakan Belinda dan juga putrimu. Bisa jadi tempatmu akan aku ambil alih. Kamu tidak mau bukan jika Nira menyebut pria lain sebagai papanya. Jangan mencoba mengancamku. Aku bisa membuat hidupmu berada di dalam neraka, Oza, bisik Gio yang sudah mencengkram kedua kerat jaket kulit Oza yang terbuka dengan kedua tangannya. Kamu tidak akan suka dengan apa yang akan kamu hadapi nantinya, tambah Gio. Gio meninggalkan Oza yang berdiri terpaku seraya merapikan jaketnya. Di dalam ruang ganti, Yanto sudah menunggu kedatangannya dengan duduk pada bangku panjang. Aku pikir kamu nggak akan datang. Mana mungkin, Om? Gio mau meminta tolong. Apa itu? Cari tahu tentang Farah Wibisono, apakah dia benar ibu kandung dari istriku. Juga informasi yang akurat tentang Tasya. Tapi ingat, jangan sampai orang lain tahu. Aku ingin tahu semua tentang Reza Rantana. Reza Rantana? Tanya Yanto. Kamu tahu tentang dia? Siapa dia? Ayah Tasya Rantana. Siapa Tasya Rantana? Sekretarisku. Sekretaris yang merangkap sebagai kekasih maksudmu. Jangan mulai Om Yanto. Bukannya kamu selama ini tergila-gila kepadanya? Aku merasa dia menyembunyikan sesuatu dariku. Selama 6 tahun kamu berhubungan dengannya dan sekarang kamu baru menyadari jika ada sesuatu darinya. Iya. Gio merasakan keanehan dari cara dia mengancam Linda. Maksudmu? Seolah dia tidak takut akan kesulitan menghancurkan istriku. Sementara dia tahu kalau Linda adalah menantu kesayangan. Dia juga mulai berani kepadaku. Apa kamu tidak sadar jika selama ini sudah dikelabui oleh dia? Untung saja ada beberapa orang yang aku tempatkan di kantormu. Dasar bocah bucin. Gimana-gimana? Maksud Om gimana? Jika bukan karena permintaan papamu, aku akan membiarkan kamu tenggelam semakin dalam dengan Tasya dan menceraikan Belinda. Mungkin juga aku akan membawa menantu kesayangan orang tuamu itu menjauh darimu. Om, tidak bisa melakukan hal itu. Coba saja, kamu tahu jika Om lebih dari mampu melakukan itu semua. Om ditugaskan oleh kakek untuk menjaga istrimu. Gio hanya tahu jika kakek terlalu sayang dengannya. Hingga semua harta akan diberikan kepadanya. Apa Om tidak iri dengan keputusan kakek? Untuk apa iri? Istrimu lebih dari berhak. Sudahlah, aku sudah bicara terlalu banyak. Pada saatnya nanti kamu akan tahu kebenarannya. Jangan salah kira, ibumu.
Aku dan Joko sudah memiliki bagian harta warisan kami masing-masing. Om tahu sesuatu yang ditutupi oleh kakek bukan? Nanti jika sudah tiba saatnya kamu akan tahu semuanya. Soal Farah Wibisono, aku sudah mengantongi bukti. Masalah masa lalu istrimu ini sedikit rumit sebetulnya. Namun, kamu juga pasti akan segera tahu, karena Farah Wibisono harus menerima ganjarannya. Jadi benar dia sejahat itu. Memangnya apa yang kamu tahu? Dari caranya menelepon Belinda tadi terlihat sekali jika dia tampak membedakan Belinda dari anak-anaknya yang lain. Yanto berdecih muak. Rahasiakan ini dahulu dari istrimu, ya. Belinda bukan anak kandung Farah Wibisono. Perusahaan kami sedang menyelidiki tentang keterlibatan dirinya dengan jaringan yang lebih besar. Gio menatap Yanto dengan penuh keterkejutan. Dada Gio terasa sesak, satu pemikiran terlintas di benaknya yang berusaha ia pungkiri mati-matian. Apakah Belinda korban perdagangan anak? Bisa jadi. Untuk sementara ini, tolong jaga istrimu baik-baik. Sudah aman dia di rumah orang tuamu. Om yang memberitahu tentangku kepada papa dan mama. Iya, aku yang melakukannya. Sudah saatnya semua terungkap. Nyawa istrimu dalam bahaya jika dia terus bersamamu. Om tahu dalam hati kecilmu, kamu sejujurnya tidak ingin bercerai, bukan? Maaf, Om yang meminta istrimu untuk menyetujui berpisah darimu. Kapan Om bertemu dengan dia? Setelah kamu membesuknya di rumah sakit. Om menemuinya. Kamu bahkan pergi begitu saja saat berpapasan dengan Om. Tapi, ada Mama saat itu. Tentu, Mamamu juga mendengar semuanya. Om jelas melarang Mamamu untuk memisahkan Belinda dari anaknya. Kalian ini sungguh kejam. Bagaimana mungkin kalian berdua menekan seorang ibu yang baru saja melahirkan? Kamu ingin langsung menceraikan dirinya, dan Mamamu ingin memisahkan dia dari Nira, jika berani menceraikanmu. Dasar, suami nggak becus kamu. Setelah kata terakhirnya terucap, saat itu juga tangan Yanto melayang dan menamparkan pipi keponakannya itu. Gio hanya diam terpaku di tempatnya menerima tamparan dari abang mamanya itu. Gio melakukan itu karena ada seseorang yang menguping. Bagaimana kamu tahu jika ada yang menguping? Gio mendengkus. Om lupa jika Gio ini informan. Tentu saja Gio tahu ada seseorang yang membuntuti Gio. Oh, tapi jangan harap Om akan meminta maaf. Kamu memang berhak mendapatkan tamparan itu karena kata-kata jahatmu. Om akan pergi sekarang, bos besar akan datang. Satu lagi, Reza Rantana itu palsu. Sepalsu sekretarismu itu. Kehidupannya yang benar adalah dia anak pengusaha kaya, tetapi bukan Reza Rantana namanya. Siapa namanya Om? Jika kamu memang tidak lebih gu dari keledai. Cari tahu sendiri. Untuk itulah Gio memanggil Om ke sini untuk meminta tolong mencari tahu tentang itu. Resikonya terlalu besar. Apakah kamu siap? Apapun resikonya, Om. Apakah kamu siap seandainya akan terpisah dari Belinda, setelah keluarga kandungnya mengambil alih dirinya? Gio bangkit berdiri dengan struktur tubuh menegang menatap tajam ke arah Yanto. Sampai mati, Gio tidak akan melepaskan Belinda. Dia istriku, kata Gio seraya menepuk dadanya yang terasa gemuruh menahan amarah. Bagaimana jika Belinda yang meminta? Gio menggeleng keras, menepiskan segala kemungkinan itu. Tidak. Belinda tidak akan pernah bercerai dari Gio. Langkahi dulu mayatku. Belinda melihat jam besar yang berdiri kokoh di ruang keluarga, hampir pukul 3 sore, tetapi Gio belum juga tampak batang hidungnya. Perutnya sudah merintih minta diisi dan sering cepat lapar. Putri kecilnya sangat kuat menyusu. Terang saja berat lahirnya saja 3 kilo 2 ons dengan panjang 52 cm. Lalu dirinya juga mendapatkan jahitan di jalan lahirnya. Loh kok, nggak jadi dandan? Sudah terlalu sore Ma,
Linda sudah malas untuk pergi. Ya sudah kalau begitu, kamu makan dulu, yuk. Kasihan lambungmu nanti sakit, usul Mala. Belinda tanpa menyahut segera menuju ruang makan. Dari sedang mengelap meja setibanya Belinda di sana. Meja kosong tanpa tersisa satupun lauk pauk di sana. Maaf, Mbak, lauknya sedang saya hangatkan. Tunggu sebentar, ya. Belinda hanya mengangguk enggan dan duduk dalam diam menunggu Ndari menyiapkan semuanya. Ia kembali teringat dengan apa yang ia temukan tadi saat ia mencari ponselnya yang ia dapati dalam keadaan mati di meja nakas. Padahal Belinda ingat betul, ia menaruhnya di dalam tas sebelum keluar untuk memasak. Belinda dibuat lebih terkejut lagi saat ada beberapa email dari Anonymous. Video tindakan tidak terpuji suaminya bersama dengan Tasya. Namun kali ini sedikit berbeda, terekam juga suara dari percakapan mereka. Nampak sekali video itu terjadi belum lama ini. Video dimulai dari Tasya yang memasuki ruang kerja Gio lantas memeluknya dari belakang. Pria itu sedang merapikan beberapa dokumen dan juga mematikan laptopnya. Sebelum meraih tangan Tasya dan melerainya dari usapan di dada. Tasya menegakkan tubuhnya seraya mengernyit heran. Kamu berubah? Jangan bilang karena keberadaan bayi itu dan kamu mengalami sindrom ayah baru, ujar Tasya sengit. Apa sih yang kamu bicarakan? Tidak biasanya kamu menolak pelukanku. Aku sedang tidak ingin, dan ingat kita masih ada di kantor. Sejak kapan kantor menjadi alasan, bahkan kita pernah bercinta hampir setiap sudut tempat ini. Kata Tasya seraya bersedekap di depan Gio, matanya tajam ke arah wajah Gio yang tampak lelah. Tasya benci karena kali ini tidak bisa menebak apa yang menjadi pemikiran pria itu. Aku tidak mau tahu, kamu malam ini harus tidur di rumahku. Jangan bilang kamu ingin memeriksa dia. Sudah ada mamamu yang mengurusnya, imbu Tasya. Aku tidak bisa. Apanya yang tidak bisa? Kalau begitu aku yang ke rumahmu. Ingat besok siang kita pergi bersama ke Jepang. Aku sekaligus ingin menengok kedua orang tuaku. Jangan. Malam ini aku ingin sendiri, balas Gio seraya meraih jas kerjanya yang tersampir di kursi. Tasya mendengkus tidak percaya dengan mata yang terpicing ke arah Gio. Bilang saja, kamu ingin bertemu dengan dia. Jangan mulai lagi deh. Kamu ingin kita bertengkar lagi. Kamu yang menyebabkan semuanya, kata Tasya seraya menusukkan jarinya yang berkuku sempurna pada dada bidang Gio yang tetap bergeming tak bereaksi dengan perbuatan Tasya. Aku tahu, dan aku mengaku salah. Semuanya sudah terjadi dan aku akan segera menebusnya. Sabarlah sebentar lagi. Kamu tahu, usiaku tak lagi muda. Jika kamu mengulur waktu, aku akan mencari pria lain menjadi suamiku. Coba saja dan aku akan menghancurkan pria itu. Aku tidak main-main Tasya. Kamu berani bermain api denganku. Aku pastikan kamu akan hangus terbakar. Gio terlihat lebih dulu pergi dari hadapan Tasya dan tanpa menunggu wanita itu mengikutinya. Gio sudah menghilang di balik lift bersama dengan para karyawan yang lainnya, meninggalkan Tasya dengan kemarahan tertahan bersandar pada meja kerjanya. Semua sangat jelas terekam. Perasaan berbunga-bunga yang sempat ia rasakan kini menguap sudah. Perhatian suaminya hanya sebuah omong kosong belaka. Jelas sekali Gio masih menginginkan Tasya. Pepatah yang mengatakan hanya Tuhan yang bisa membolak-balikan hati, nyatanya tidak berlaku untuk Gio. Suaminya itu masih sama baji asteris Gan dengan kemarin lalu. Belinda bertekad akan lebih dulu mendapatkan hak putrinya, sebelum ia meninggalkan Gio. Kali ini dia yang akan mencampakkan pria itu setelah menghancurkan hatinya terlebih dahulu. Belinda tidak menampik, ia jatuh cinta pada Gio yang tidak pernah mencintainya. Bilang saja Belinda bodoh, tetapi ia tidak peduli dengan semua itu. Rasa cinta tumbuh tanpa paksaan. Mungkin juga karena pengabdiannya sebagai seorang istri yang membuat rasa sayang itu tumbuh dan berkembang menjadi cinta.
Terlebih ia sudah merasakan bagaimana bercinta dengan Gio dan terbukti dengan kehadiran Nira, malaikat kecilnya. Sudah cukup ia dianggap sebagai wanita lemah, mereka tidak tahu senekat apa dirinya jika sang buah hati disakiti. Insting keibuannya terasa sekarang. Bertatap muka dengan Tasya sepanjang acara sarapan dan bagaimana sorot mata wanita itu kepada sang bayi, ia tahu wanita itu membenci bayinya. Belinda mendesah panjang, saat Dari menegurnya dengan memberikan sebuah piring kosong tepat di depannya. Mbak Linda, saya buatkan sup ginseng biar semakin cepat sehat ya. Sebentar lagi matang. Mbak makan dulu yang ada. Makasih Mbak Ndari. Ndari meninggalkan Belinda sendirian dan menyempatkan diri menoleh ke belakang menatap majikan mudanya itu. Sebagai sesama perempuan tentu saja ia merasakan simpati dan empati yang mendalam akan kehidupan yang telah Belinda alami. Sebagai pekerja ia cukup tahu diri hanya dengan pengabdian semoga bisa sedikit mengurai ketegangan dan menghibur pada wanita muda itu. Mbak, udah mateng nih supnya, tegur Anjar. Ndari segera bergegas menyajikan sup itu dalam mangkok keramik favorit Belinda. Belinda tersenyum hangat mendapati mangkok favoritnya ada di sini. Kok bisa ada di sini? Pak Adi tadi pagi yang bawakan. Katanya Bu Imai, nanti Mbak Linda kangen sama mangkok favorit. Makasih banget ya, Mbak. Sama-sama sudah tugas kami juga buat Mbak nyaman dan betah. Semangat ya Mbak, kadang laki-laki emang suka jajan, tapi bukan berarti apa yang mereka lakukan bisa dibenarkan dan dimaklumi. Mbak harus kuat, rebut hati Mas Gio. Belum terlambat kok Mbak, saya yakin itu. Dari segera pergi tanpa menunggu jawaban dari Belinda saat keduanya mendengar langkah kaki yang tergesa-gesa mendekat. Belinda menatap punggung Dari yang menjauh, dan kemudian mendongak saat mendapati dua telapak tangan lebar meremas kedua bahunya dengan lembut, siapa lagi jika bukan Gio Zaron. Maaf, Yang, aku terlambat. Teruskan saja makannya. Kita tetap jadi pergi. Aku tidak ingin pergi, jawab Belinda datar dan kembali melanjutkan makannya tanpa mempedulikan Gio yang sudah menggeser kursi dan duduk berhadapan dengannya. Kenapa? Kita baik-baik saja bukan? Belinda hanya mengedikkan bahunya acuh sebagai jawaban atas pertanyaan Gio. Ada apa lagi sekarang? Tanya Gio seraya mendesah lelah. Tanyakan saja pada dirimu sendiri. Aku merasa tidak ada yang perlu dirisaukan lagi. Aku akan menangani semuanya. Oh ya? Mengurus satu wanita saja kamu nggak becus. Jawab Belinda tajam tanpa melihat wajah sang suami. Lihat aku Linda. Aku malas lihat kamu. Segeralah makan siang. Aku tidak akan pergi kemanapun denganmu saat ini. Kamu akan tetap pergi. Aku sudah menyiapkan semuanya, balas Gio dengan nada tertahan. Atau apa? Kamu mau mengancamku? Kamu ngomong apa sih? Tanya Gio keheranan dengan dahinya yang mengkerut dalam. Untuk apa aku mengancammu? Tanya Gio lagi. Lupakan saja, jawab Belinda singkat. Kita tetap akan pergi. Gio lantas bangkit dan mengecup puncak kepala Belinda dengan menahan kedua sisinya sehingga Belinda tidak bisa mengelak. Dasar manusia pemaksa,